Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani, NIM 200511323, kelas PGSD 20C. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Syahmi, NIM 20051251180, kelas PGSD 2C 2020. Saya dari kelompok 14. Di sini saya berperan sebagai pemateri kedua. Selamat menyaksikan. Presentasi hujan asam, masalah-masalah lingkungan global dan adaptasi dan mitigasi. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat, dan jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah atau kering. Proses ini bisa berupa hujan, salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Hujan asam memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Adapun hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6. Asamnya hujan ini dikarenakan kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan itu dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. Hujan atau deposisi asam. Deposisi asam terbagi menjadi dua, yaitu deposisi kering dan deposisi basah. Deposisi kering adalah peristiwa terkenanya benda dan makhluk hidup oleh asam yang ada di udara. Deposisi basah adalah turunnya asam dan dalam bentuk hujan. Terjadi bila asam di udara laut dalam butiran air di awan. Derajat keasaman dapat diukur dengan pH. pH menunjukkan kadar ion H+ dalam larutan. Hujan yang normal mempunyai pH sebesar 5,7 atau karena terlarutnya asam karbonat H2CO3 yang terbentuk dari CO2 dalam air hujan. Deposisi asam terjadi pada lapisan troposfer. Asam yang terkandung dalam deposisi asam ialah asam sulfat atau H2SO4 dan asam nitrat atau HNO3. Keduanya merupakan asam kuat. Asam sulfat berasal dari gas SO2 dan asam nitrat terutama dari gas NOx. Bagian NOx terjadi karena secara alamiah dari aktivitas jasa teknik tanah yang untuk kehidupannya menggunakan senyawa organik yang mengandung nitrogen. Selebihnya adalah antropogenik, berasal dari kegiatan manusia, terutama pembakaran BBF. NOx berasal dari nitrogen dalam BBF yang teroksidasi ketika terjadi proses pembakaran. Pertama, pembakaran batu bara mengoksidasi 5-40% nitrogen. Yang kedua, pembakaran minyak mengoksidasi 40-100% nitrogen. Yang ketiga, makin tinggi suhu pembakaran, makin banyak NOx yang terbentuk. Oksida nitrogen dalam udara dapat berubah menjadi asam nitrat. Sumber asam nitrat yang lain adalah amoniak atau NH3 yang telah mengalami proses nitrifikasi. Sumber utama NH3 adalah kotoran hewan dan manusia, sehingga manusia dan hewan turut serta sebagai penyumbang dalam proses terjadinya deposisi asam. 4. Masalah besar dalam lingkungan global. Lingkungan global dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemanasan global, hujan asam, menipisnya lapisan ozon, penyalahgunaan narkotika, dan bahan adiktif. 1. Pemanasan global. Pemanasan global disebabkan peningkatan efek rumah kaca dan gas rumah kaca. Efek rumah kaca dapat diterangkan sebagai berikut. Energi matahari yang masuk ke dalam bumi mengalami 25% dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. 25% diserap awan.
45% diadopsi permukaan bumi, dan 5% dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dampak lingkungan pemanasan global. Selama era pra-industri, menurut perkiraan efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata sekitar 1 derajat sampai 5 Celcius. Perkembangan ekonomi dunia memperkirakan konsumsi global bahan bakar fosil akan terus meningkat. Hal ini menyebabkan emisi karbon dioksida antara 0,3 sampai 2% per tahun. Dan bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius sekitar tahun 2030. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Fadia Putri Syami. Kepada Fadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Rizka Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. 2. Hujan asam. Yang pertama, rusaknya bangunan dan berkaratnya benda-benda yang terbuat dari logam. Kedua, kerusakan lingkungan terutama pengasaman daun dan sungai. Ketiga, mengancam komoditi pertanian serta menimbulkan kerusakan hutan. Yang ketiga, menipisnya lapisan ozon. Ozon adalah suatu bentuk oksigen dengan 3 atom atau O3. Secara alami, ozon tersebar dalam stratosfer membentuk lapisan yang tebalnya kurang dari 35 km. Konsentrasi ozon di lapisi stratosfer bervariasi menurut ketinggian. Selanjutnya, penyalahgunaan narkotik dan bahan adiktif. Yang pertama, jenis opium antara lain heroin yang paling banyak digunakan dengan cara suntik. Yang kedua, jenis kokain digunakan dengan cara menaruh bubuk kokain pada selaput lendir hidung, kemudian dihisap, tapi kadangkala menggunakan suntik. Dan yang ketiga, jenis ganja dengan cara dibuat rokok. Selanjutnya, dampak dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat memberikan dampak bagi pemakai dalam bentuk kesehatan fisik, kesehatan jiwa, gangguan fungsi sosial atau pekerjaan, dan gangguan keamanan masyarakat. Pengertian, perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin, yang terjadi dalam periode yang sama seperti 10 tahun atau lebih. United Nations Forum Convention on Climate Change atau UNFCCC mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Berikut ini ada gambar yang pertama kenaikan suhu global dan yang kedua kenaikan permukaan air laut. Dan berikut ini merupakan angka curah hujan menurut IPCC 2007. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Rizka Ramadhani. Baik, terima kasih kepada Fadia. Saya akan melanjutkan dampak perubahan iklim. Yang pertama, ketahanan pangan, gagal panen dan menurunnya tingkat produksi. 2. Laut dan air, glasier menghilang, kenaikan air laut, banjir. Ekosistem, kerusakan ekosistem, terancamnya habitat penting. Cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak menentu. Penyebab perubahan iklim. Yang pertama, gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida atau CO2, 2. Metan atau CH4, 3. Nitrous oksida atau N2O. Yang kedua, gas-gas ini berasal dari 1. Deforestasi dan kebakaran hutan, 2. Konversi daerah lahan basah, gambut, dan mangrove, ketiga, pertanian padi, keempat, peternakan, dan kelima, pemakaian pupuk.
Efek rumah kaca dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu matahari. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya. Kemudian panas matahari merambat melalui atmosfer dan panas matahari sebagian dipantulkan kembali ke bumi. Lalu sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Kemudian panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Perubahan iklim dalam konteks nasional. Yang pertama, sumber emisi di Indonesia berasal dari sektor kehutanan atau perubahan fungsi hutan. Yang kedua, komitmen Indonesia menurunkan 41% emisi. Yang ketiga, kebijakan nasional penurunan emisi dengan RANGRK. Karbon dioksida adalah penyumbang terbesar pemanas global. Gas lain juga penting, bahkan dalam jumlah kecil. Kegiatan mitigasi. Penanaman pohon untuk penyerap CO2. Kedua, konservasi atau menghindari deforestasi dan degradasi termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove untuk disimpan karbon stok dalam pohon atau gambut. Yang ketiga, peralihan dan ke teknologi energi efisien atau BBM yang dibutuhkan dikurangi. Yang keempat, energi terbarukan atau tidak menggunakan BBM. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan pada Fadia Putri Syamik. Pada Fadia dipersilahkan. Terima kasih kepada Rizka Ramadhani. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim. Yang kedua, adaptasi dilakukan dengan mengembangkan kerangka kebijakan, memperkuat kajian kerentanan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas semua pihak, dan memperkuat implementasi dengan kerjasama antar pihak. Peran KPHP dalam perubahan iklim. Dalam hal KPHP tidak memiliki pembiayaan untuk melakukan restorasi. KPHP dapat bekerja sama dengan investor melalui skema IUPHHK REHA. Restorasi ekosistem diatur melalui PP nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan dan PP nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas PP nomor 6 tahun 2007. Peraturan Menteri Kehutanan nomor P61 garis miring Menhut strip 2 garis miring 2008 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin usaha memanfaatkan hasil hutan kayu, restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi melalui permohonan. Berikut gambarnya bisa kita lihat dari sumber Kementerian Kehutanan. Selanjutnya, restorasi ekosistem dan perubahan iklim. Kawasan hutan berperan menurunkan emisi sebesar 14% untuk unilateral yang akan dicapai dalam mengelola secara baik deforestasi dan mengatasi degraded forest. Potensi untuk pengembangan restorasi ekosistem, bila 5% dari kawasan hutan yang rusak dijadikan lokasi pengembangan restorasi ekosistem, maka paling tidak seluas 9,5 juta hektar dapat direvitalisasi. Selanjutnya, bila restorasi ekosistem telah dapat dicapai, artinya ultimate goal, yaitu multiple use of forest, telah dapat dicapai, termasuk di dalamnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan menurunkan konsentrasi karbon di udara, atau bukan menurunkan emisi. Bila keseimbangan hayati sebagai proses restorasi ekosistem telah tercapai dan pemegang izin ingin memanfaatkan kayu IUPHHK, maka kembali ke kita untuk menerapkan SFM termasuk aplikasi real dan silviculture secara konsisten mengeluarkan emisi akibat planet deforestation. Peran strategis Mimika dalam isu perubahan iklim global. Hutan mangrove Mimika 2
445.713,87 hektar menurut BP Das Papua 2010. Mimika memiliki Taman Nasional Lorentz sebagai warisan dunia dengan ekosistem mulai dari pantai, bakau, mangrove, sampai ke glasier. Masyarakat adat menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Kerentanan kawasan di Mimika karena kenaikan air laut dan banjir. Menghilangnya glasier di pegunungan Kartens. Perlu pengelolaan hutan mangrove dan lahan gambut di Mimika. Pentingnya lahan gambut dalam kehidupan masyarakat Mimika. Pentingnya peran mangrove di Mimika, perlunya sebuah perencanaan, implementasi, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, materi terakhir, ilustrasi bangunan perubahan iklim. Gambar ini dirilis pada pertemuan Copenhagen tahun 2009. Gambar ini melibatkan berbagai pihak dan melibatkan semua faktor. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.